terhubung di sekitar. Ini benar-benar Karena asar ya. Apa paling 1 jam. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, suara saya terdengar deh, Bapak Ibu. Terdengar jelas, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Yunin. Bapak Ibu, nanti kita akan memulai di 13.30, nanti masih sekitar 10 menit lagi, sekitar 10 menit lagi akan kita mulai sembari menunggu Bapak Ibu yang lain untuk join di ruang Zoom ini. Monggo bagi Bapak Ibu nanti selama kegiatan berlangsung bisa untuk menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu. Nanti ketika saatnya bisa dipersilakan untuk menghidupkan mikrofon. Seperti itu, Bapak Ibu. Nanti kita akan mulai pukul 13.30. Saatnya meraih mimpimu.
kamar udah ya? Bantu bawakan ini, Din. Bawakan laptopku tuh, Din.
Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 13.30. Mohon izin untuk memulai agenda pada siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Widiantoro MPD selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Dian Larasati SPDGR selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Akademik SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Muhammad Angga Sanjaya Putra SPDGR selaku Koordinator BK SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Bapak Ibu Wali Kelas 10, 11, dan 12 reguler dan percepatan SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, serta seluruh Ibu Bapak Wali Murid SMA Islam 9 Yogyakarta yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun melalui ruang Zoom meeting ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan sosialisasi kaitannya dengan kebijakan masuk perguruan tinggi negeri dan strategi sukses masuk perguruan tinggi negeri episode Merdeka Belajar 2022. Maka dari itu izinkan saya untuk membacakan susunan agenda kita pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi terkait dengan kebijakan terbaru serta strategi sukses PTN SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, dilanjutkan dengan tanya jawab dan terakhir penutup. Baik, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Agung Widiantoro MPD. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati seluruh orang tua murid, anak-anak kami kelas 10, 11 dan 12. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru, wali kelas yang ada di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Marilah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, sehingga kita bisa bertemu dalam layar virtual dalam rangka menguatkan kembali sosialisasi informasi terkait dengan transformasi seleksi masuk ke PTN yang baru saja dikeluarkan oleh Mendikbudristek. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak teladan uswahnya sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kehidupan berdampingan secara Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih atas undangan, atas kehadirannya di layar Zoom ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah
menonton, mendengarkan secara langsung peluncuran episode Merdeka Belajar ke-22 yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Ristek pada pekan yang lalu. Namun kami juga di sekolah punya kewajiban untuk memberikan penguatan kembali. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum sempat untuk mendapatkan informasi tersebut dan sebagainya. Sehingga informasi yang nanti kami sampaikan kurang lebih sumbernya sama, yaitu ada 2 sumber utama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan transformasi seleksi masuk di PTN itu, yaitu dari Permendikbud-Ristek nomor 48 tahun 2022 terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, yang kemudian dari keputusan Menteri nomor 345/M/2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Bapak Ibu, seperti yang sudah disaksikan bersama, bahwasanya kebijakan untuk seleksi PTN tahun ini ada mengalami perubahan, meskipun secara garis besar beberapa aturan itu masih hal yang sama seperti tahun yang lalu. Pada tahun ini di Permendikbud itu dijelaskan bahwa pemerintah menggunakan 3 istilah dalam seleksi. Seleksi berdasarkan prestasi, berdasarkan tes, dan mandiri gitu ya. Seleksi secara mandiri oleh PTN. Nah, pada poin seleksi nasional berdasarkan prestasi tersebut, lagi-lagi Kemendikbud dalam rangka upaya untuk melangsungkan kebijakan Merdeka Belajar, maka pada tahun ini, tahun 2023, seleksi prestasi yang dulu kita kenal dengan SNMPTN itu ada perubahan. Contoh saja terkait dengan mata pelajaran yang diinput dalam PDSS nantinya. Kalau dulu ada 6 Bapak Ibu yang meliputi ada, kalau yang jurusannya MIPA itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Kalau yang IPS ya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, berkaitan dengan hal itu, untuk tahun 2023, seleksi nasional yang berdasarkan prestasi itu dilihat dari prestasi rapot, Bapak Ibu. Sehingga komponen dalam seleksi yang berdasarkan prestasi itu, komponen pertama adalah bobotnya minimal paling sedikit 50% dari rata nilai rapor seluruh mata pelajaran. Seluruh mata pelajaran. Yang komponen kedua itu adalah komponen nilai rapor yang paling banyak 2 mapel dari mata pelajaran pendukung. Nanti yang Bapak Ibu bisa nanti dilihat mata pelajaran pendukung itu apa saja. Ada di keputusan Menteri yang tadi nomor 345 itu. Contohnya kedokteran. Kedokteran itu mata pelajaran pendukung adalah biologi dan kimia begitu. Dua, semua sudah diatur di situ. Nah, secara detail nanti Bapak Ibu akan disampaikan. Yang berikutnya yang berdasarkan tes, pemerintah menghilangkan TPA, tes potensi akademik, yang sekarang hanya anak-anak akan melalui TPS, mengukur 4 hal: potensi kognitif, kemudian literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Pendek kata, TPS itu kan nanti yang jalur melalui tes itu, pendek kata itu, anak-anak kita itu yang ikut tes itu, seleksi dengan tes itu,
ibaratnya bisa mikir nggak ini? Karena apa? Yang diukur adalah tentang penalaran, pemikiran Bapak Ibu, anak-anak kita semua. Nah, itu merupakan kebijakan yang berkelanjutan dari UN yang dihapus, kemudian ada asesmen nasional dan sebagainya, sehingga skema seleksi masuk perguruan tinggi saat ini diubah seperti itu. Meskipun ada 2 tahun lalu ya Bu Dian ya, anak kita juga ada yang dari jalur tes ini yang dulu sempat hanya TPS saja lolos di kedokteran juga ada ya. Nah, nanti kita bisa maknai bersama adanya perubahan ini, apakah nanti bisa banyak benefitnya bagi anak-anak atau justru sebaliknya begitu. Tetapi kalau saya kira secara pribadi atau pandangan kami bahwa seleksi tes yang hanya TPS ini di sisi lain juga bisa menguntungkan anak-anak kita. Karena apa? Karena yang diukur memang hanya tentang penalaran berpikir mereka semua, kemampuan literasinya, sehingga peluang-peluang anak-anak ini cukup besar. Yang ketiga, Bapak Ibu, kami mohon supportnya agar anak-anak juga nanti bisa mengikuti seleksi nasional yang berdasarkan tes. Karena ini juga merupakan gengsi bagi sekolah juga, merupakan tolak ukur bagi sekolah juga, ketika anak-anaknya juga mampu banyak yang lolos ke PTN juga lewat jalur tes maupun prestasi. Yang terakhir, Bapak Ibu, kemarin kami sudah melakukan tryout sebenarnya. Kalau beberapa waktu yang lalu tryout itu kami khususkan hanya untuk kelas 12, maka pada tahun ini anak-anak yang sejak kelas 10 itu sudah ada tryout. Jadi untuk memprediksi, memberikan pengumpulan data sejak dini, sejak kelas 10, terutama untuk menyiapkan anak-anak yang nantinya akan mengambil seleksi nasional berdasarkan tes. Maka kami ada tryout kemarin ya, Bu Nadia ya. Tryoutnya TPS dan TPA. Nah, waktu tryout itu kita program, memang kebijakan kementerian itu belum digulirkan begitu Bapak Ibu, sehingga saat tryout terakhir bagi kelas 10 ya, itu masih ada tes potensi akademik begitu. Akan tetapi untuk periode tes tryout berikutnya sudah kami sesuaikan bahwa nantinya tryout itu akan hanya memuat TPS ya, TPS saja begitu. Harapannya nanti anak-anak sejak kelas 10 itu mendapatkan jatah 2 kali tryout, 11 juga iya, sementara yang kelas 12 itu adalah anak-anak yang akan mendapatkan porsi tryout yang paling banyak. Tentu tidak hanya tryout yang kita lakukan, nanti juga setelah tryout ada pembahasan, ada bimbingan bagaimana anak-anak menentukan prodinya, kemudian disesuaikan dengan rekam jejak hasil tryout-nya yang dia dapatkan selama kita lakukan tryout di sekolah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Nanti semua kalau saya sampaikan, nanti Bu Dian sama Pak Angga nggak ada jatahnya nih. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga tahun ini anak-anak kita lebih semangat lagi dalam rangka untuk masuk PTN ini, sehingga kami juga berharap meskipun masa pandemi itu menjadi tantangan yang berat bagi kami, karena apa? Terlihat betul pembelajaran yang tidak maksimal sehingga anak-anak itu mengalami demotivasi begitu. Tampak dari apa? Kepasrahannya itu untuk mengikuti tes yang sifatnya lebih menantang itu sangat minim sekali. Sangat tinggi pasrahnya, sehingga ada tes SBMPTN itu yang ikut hanya sekian persen dari seluruh jumlah lulusan. Nah, ini semoga ketika PTN sudah full, anak-anak kembali semangatnya untuk menggapai cita-citanya, tentu dengan dorongan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas sambutan dan juga arahannya serta sedikit info nanti yang akan
lebih banyak lagi dipaparkan oleh Ibu Dian dan juga Pak Angga. Baik, Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi terkait dengan transformasi kebijakan masuk perguruan tinggi negeri. Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Dian Larasati. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. Matur nuwun Bu Nadia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, Bapak Agung Widiantoro MPD, yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, dan yang terhormat Bapak Ibu guru SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya untuk share screen dulu Bapak Ibu. Sebelumnya alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan juga kita bisa menghadiri kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sampun Sudah Bu Dian. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tadi sudah sedikit disampaikan dan disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agung, mengenai sosialisasi transformasi seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Di sini edisi Merdeka Belajar untuk ke-22. Nah, dari Kemendikbud sudah di-launching minggu lalu, tepatnya di hari Rabu, Bapak Ibu, oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Nah, di sini kita akan menyampaikan, kami dari tim kurikulum SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid terkait transformasi seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, di sini ada 3. Bapak Ibu, ada 3 seleksi masuk PTN. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi atau nama lainnya itu adalah SNMPTN. Kemudian yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Kalau kemarin kita sebut dengan namanya UTBK. Sedangkan yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh PTN. Nah, yang pertama seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNMPTN. Nah, di sebelumnya di tahun kemarin itu untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Yang mana pilihan program studi itu dibatasi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Sehingga para peserta didik itu tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Kemudian mata pelajaran di sini yang dipertimbangkan hanya 6 mata pelajaran. Jadi hanya mata pelajaran tertentu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, untuk yang MIPA itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian mapel peminatan. Sedangkan untuk yang IPS itu ada mapel peminatan, ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Hanya mapel-mapel peminatan dan juga 3 mapel umum yang dipertimbangkan dalam jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN. Nah, ini berdampak pada mata pelajaran lain yang dianggap
tidak terlalu penting di sini oleh anak-anak. Jadi karena bukan untuk jalur masuk ke SNMPTN, sehingga mereka fokus belajarnya itu juga tidak menyeluruh. Hanya mapel-mapel yang diujikan dalam SNMPTN tersebut, seperti itu. Nah, berangkat dari masalah tadi atau permasalahan tadi, maka SNMPTN untuk yang tahun ini berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Seperti itu dari Kementerian Pendidikan. Nah, di sini untuk syaratnya sesuai dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek nomor 345/M/2022, penentuan dari SNMPTN itu sendiri yang pertama minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Jadi tidak hanya 6 mata pelajaran, tetapi sekarang minimal 50% dari nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Gitu. Kemudian yang kedua, 50% maksimal itu nilai dari komponen penggali minat dan bakat. Nah, komponen penggali ini nilainya diperoleh dari nilai rapot maksimal 2 mata pelajaran pendukung Bapak Ibu. Tadi yang pertama 50% nilai rata-rata seluruh mata pelajaran, minimal 50%. Kemudian yang kedua ada nilai pendukung maksimal itu 50% dari 2 mata pelajaran pendukung. Misalnya kalau ingin masuk jurusan kedokteran itu biologi dan juga matematik misalnya seperti itu. 2 mata pelajaran pendukung. Yang kedua ada prestasi di sini. Atau yang ketiga portofolio di sini untuk program studi seni dan olahraga. Itu. Nah, di sini PTN nanti menentukan komposisi persentase komponen 1 dan komponen 2 dengan total 100%. Jadi untuk yang nilai rata-rata rapor itu minimal 50%. Kemudian untuk yang komponen penggali tadi maksimal 50%. Bisa jadi nanti untuk yang PTN yang menentukan itu misalnya 60% dari nilai rapor, 40% dari nilai pendukung komponennya, seperti itu. Kemudian yang kedua, subkomponen untuk komponen kedua dan komposisi persentase bobotnya. Ini yang menentukan adalah PTN-nya, terima atau tidak dari jalur SNMPTN tersebut. Seperti itu. Nah, penentuan ini dapat berbeda antar prodi dalam PTN yang sama. Jadi setiap program studi itu memiliki penentuan yang berbeda untuk komponen komposisi persentasenya seperti itu. Yang selanjutnya dengan demikian dari komponen tadi peserta didik didorong untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Jadi tidak mengesampingkan mata pelajaran tertentu, tetapi mereka tetap memperhatikan dan fokus terhadap semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, dari bagaimanakah cara untuk sukses pada jalur ini? Nah, di sini peserta didik perlu menyadari bahwa semua mata pelajaran itu penting dan membangun prestasinya sesuai dengan minat dan bakat anak, yaitu dengan fokus, kemudian menggali minat, meningkatkan prestasi, dan mengeksplorasi pilihan program studi sesuai dengan minat dan bakatnya, dan tentunya sesuai dengan nilai rapot yang telah dicapai oleh peserta didik khususnya untuk yang kelas 12. Karena jalur SNMPTN ini mempertimbangkan nilai rapot dari semester 1 atau dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Nah, tentu saja di sini dukungan dari orang tua, Bapak Ibu orang tua wali murid juga sangat berperan dalam mengarahkan putra-putri, dalam mengarahkan peserta didik anak-anak kita untuk memilih prodi yang sesuai dengan minat dan bakat dan potensinya masing-masing. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau kita sebut dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, di sini sebelumnya untuk jalur UTBK ini atau nama lainnya adalah seleksi bersama SBMPTN,
itu mengujikan banyak materi dari banyak mata pelajaran. Sehingga peserta didik itu harus menghafal banyak, kemudian guru juga harus kejar tayang dalam penekanan materi-materi, sehingga ketika peserta didik di kelas itu juga tidak fokus seperti itu. Nah, guru menghabiskan waktu untuk belajar nge-drill anak-anak untuk melatih mengerjakan soal-soal UTBK, sehingga ini menyebabkan kualitas pembelajaran menurun seperti itu kemarin Mas Menteri menyampaikan. Nah, di sini selain itu banyak peserta didik juga merasa harus mengikuti bimbingan belajar seperti itu. Nah, untuk yang tahun ini seleksi nasional berdasarkan tes tersebut berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Tidak ada lagi tes mata pelajaran, TPA, ada fisika, kimia, biologi untuk yang saintek, ataukah yang sosum, ada sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, itu sudah tidak ada lagi, tetapi yang diukur di sini adalah tes skolastik atau tes yang mengukur nanti di dalamnya itu ada satu, potensi kognitif, yang kedua, penalaran matematika, yang ketiga, literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah literasi dalam bahasa Inggris. Jadi lebih ke kemampuan penalaran serta pemecahan masalah. Seperti itu untuk yang seleksi lewat jalur tes. Kemudian seleksi yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Jadi setelah ada UTBK tadi, kemudian jalur yang ketiga seleksi secara mandiri oleh PTN tersebut itu sesuai dengan kewenangan PTN. Nah, sebelumnya di sini jalur mandiri tidak transparan antar PTN karena mekanisme dan tata cara seleksi jalur mandiri ini sepenuhnya menjadi kewenangan PTN. Jadi antara UGM dan juga misalnya Unpad itu berbeda tata caranya. Tingginya keragaman jenis mekanisme seleksi jalur mandiri antar PTN, kemudian tidak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas proses seleksi, itu menyebabkan persepsi publik bahwa jalur seleksi mandiri ini lebih berpihak pada calon mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial tinggi, seperti itu ya, pemikirannya mungkin. Kemudian pada PTN sendiri merupakan instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat. Nah, berangkat dari pemikiran tersebut, kemudian dari Kemendikbudristek itu melakukan perombakan, sehingga seleksi jalur mandiri itu perlu ada standarisasi dan juga transparansi yang sama antar PTN. Nah, di sini untuk tahun ini pemerintah telah mengatur agar seleksi mandiri tersebut yang dilaksanakan oleh PTN itu dilaksanakan secara transparan. Setidaknya PTN itu wajib mengumumkan sebelum pelaksanaan seleksi mandiri, ya Bapak Ibu, wajib mengumumkan paling sedikit ada satu jumlah calon mahasiswa yang akan diterima di setiap program studi atau fakultas itu ada berapa, diumumkan itu. Yang kedua, metode penilaian calon mahasiswa itu ada apa saja? Apakah ada tes secara mandiri, ataukah yang kedua ada kerjasamaan tes di sini melalui konsorsium perguruan tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional atau nilai UTBK-nya itu. Dan juga ada metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Di sini setiap prodi misalnya ada seleksi sendiri, wawancara atau apa seperti itu. Kemudian yang ketiga, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi itu juga diumumkan oleh PTN. Serta yang keempat, calon mahasiswa atau masyarakat itu dapat melaporkan melalui kanal pelaporan Inspektorat Jenderal Kementerian apabila nanti memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan yang dalam proses seleksi tersebut. Nah, ini setidaknya paling sedikit harus diumumkan oleh PTN tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini untuk selanjutnya seleksi mandiri juga
diselenggarakan oleh pemerintah itu wajib sesudah pelaksanaan seleksi mandiri wajib diumumkan. Jadi tidak hanya diterima seperti itu saja, tetapi juga diumumkan satu, jumlah peserta yang lulus itu ada berapa gitu Bapak Ibu. Jumlah peserta yang lulus seleksi ada berapa, kemudian sisa kuotanya itu juga yang belum terisi ada berapa, itu juga harus disampaikan oleh PTN. Yang kedua, nah di sini PTN memfasilitasi nanti ada masa sanggah selama kurang lebih 5 hari kerja setelah pengumuman seleksi. Nah, PTN juga wajib mengumumkan bagaimanakah tata cara dari masa dari penyanggahan tersebut apabila ada calon mahasiswa atau masyarakat yang merasa kok ini ada kekurangan atau ada yang kurang beres seperti itu. Jadi ada tata cara penyanggahannya. Nah, di sini dapat dilaporkan melalui kanal pelaporan Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Nah, diharapkan dengan itu tadi, dengan penjelasan tadi, aturan-aturan yang transparan tadi, masyarakat itu bisa lebih dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri di perguruan tinggi negeri. Masyarakat, Bapak Ibu orang tua wali murid, kemudian peserta calon mahasiswa itu juga diharapkan bisa ikut berpartisipasi agar penyelenggaraan seleksi ini lebih bersifat transparan seperti itu, nggih. Jadi tidak ada pemikiran kalau yang banyak uangnya nanti bisa masuk ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita rangkumkan tadi, kurang lebih seperti ini nggih untuk transformasi seleksi masuk ke perguruan tinggi. Diharapkan dari transformasi ini bisa mendorong perbaikan iklim pembelajaran di pendidikan menengah sehingga nantinya bisa menghasilkan calon mahasiswa yang semakin kompeten sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu dari seleksi nasional berdasarkan prestasi tadi sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua seleksi nasional berdasarkan tes atau SBMPTN atau yang UTBK itu hanya tes skolastik saja tanpa tes mata pelajaran. Kemudian yang ketiga seleksi secara mandiri oleh PTN. Nah, mohon izin Bu Nadia, ini saya lanjutkan saja untuk yang strateginya nggih. Siap Ibu, monggo. Oke, kami dari tim kurikulum SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, sebelumnya di parents meeting kemarin sudah kami sampaikan untuk strategi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, karena ada perubahan ini sebenarnya hampir sama, hanya saja beberapa kita bimbingan itu kita alihkan, begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama strategi sukses masuk ke perguruan tinggi negeri, yang pertama adalah tryout PPS. Kalau kemarin kita menamai dengan tryout UTBK, sekarang langsung ke tryout PPS. Nah, di sini diperuntukkan untuk seluruh murid kelas 10 sampai 12. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah melaksanakan tryout untuk yang sesi pertama atau untuk yang gelombang pertama itu kelas 10 sampai kelas 12 nih Bapak Ibu. Namun untuk materinya masih kita masukkan TPA atau tes potensi akademik. Mungkin untuk kedepannya kita lebih fokus ke tryout untuk yang TPS. Untuk yang tryout ini sendiri sama seperti yang kita sampaikan saat parents meeting. Jadi untuk yang kelas 12 itu satu semester ada 3 kali tryout, untuk yang kelas 11 itu 2 kali, dan yang untuk kelas 10 itu 1 kali setiap semesternya. Nah, dari tryout ini kemudian nanti hasil akan kita analisis nggih Bapak Ibu. Nah, hasilnya nanti minggu depan maksimal insya Allah sudah keluar, jadi nanti akan keluar nilai dari anak-anak berapa totalnya. Kita minta untuk dipisahkan juga TPS berapa, TPA berapa, sehingga kita nanti bisa analisis seperti itu. Nah, dari hasil analisis tadi, kemudian akan kita integrasikan dengan pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bimbingan. Di sini bimbingan TPS. Ini khusus untuk yang kelas 12, nih Bapak Ibu. Untuk bimbingan TPS ini ada 2 kali bimbingan. Kalau yang waktu parents meeting kemarin itu bimbingan yang pertama TPS,
bimbingan yang kedua adalah UTBK seperti itu. Tetapi dengan adanya perubahan ini untuk bimbingan kita bimbingan TPS semua. Jadi lebih fokus ke tes potensi skolastik baik semester 1 maupun di semester 2. Kemudian yang keempat adalah bimbingan karir. Di sini bimbingan karir diperuntukkan untuk semua jenjang, murid kelas 10, 11 maupun kelas 12 nanti secara klasikal. Kemudian untuk yang kelas 12 ini lebih fokus ke kelompok dan juga individu, serta nanti ada bimbingan langsung dari guru BK. Jadi misalnya anak-anak ada yang mau ditanyakan atau masih bingung jurusannya dan sebagainya, nanti bisa konsultasi langsung ke guru BK kita, ada Bu Nadia dan juga Pak Angga. Kemudian selanjutnya di sini untuk parenting dan parents teaching, di sini diperuntukkan bagi wali murid SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, bekerja sama dengan wali murid ini nanti menjadi narasumber untuk sosialisasi ke murid-murid. Jadi nanti akan kita adakan di semester 1, kemudian untuk selanjutnya kampus fair dan Sains Kampus. Di sini kami mengundang dari instansi studi lanjut untuk mensosialisasikan program jalur masuk dan beasiswa. Nah, kunjungan murid ke kampus, masuk pembelajaran singkat di kampus juga, Bapak Ibu. Kemudian kami juga akan mengadakan alumni inspiratif ya Bapak Ibu. Di sini kami bekerja sama dengan alumni dari SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta yang sudah lulus dan sudah berkuliah di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, di sini untuk sharing mengenai dunia perkuliahan itu seperti apa. Waktu MPLS kemarin sebenarnya kita sudah mengundang juga dari beberapa alumni kami untuk memberikan inspirasi kepada murid-murid. Nah, ini sedikit mengenai gambaran untuk yang skor UTBK. Nah, di sini angkatan awal pandemi ya Bapak Ibu, yang mana awal pandemi itu anak-anak menempuh ujian itu hanya jalurnya yang UTBK atau TPS saja. Jadi tidak ada tes potensi akademik atau tes kemampuan akademik itu tidak ada. Jadi angkatan tahun 2020 awal pandemi itu UTBK-nya yang diteskan hanya tes potensi skolastik saja. Di sini alumni kami itu ada Mas Ardi itu di UB Brawijaya jurusan kedokteran dengan skor TPS-nya adalah 634. Kemudian untuk Mas Rizky Asta itu di UGM kedokteran gigi dengan nilai TPS-nya adalah 504. Kemudian ada M. Fisabilhaq itu dari keterima di Unpad Ilkom itu 612. Kemudian Mas Rohman itu UPN Jogja Agroteknologi 610. Karim UPN Jogja Agribisnis itu 608. Kemudian Dewi Permatasari UIN Jogja itu jurusan biologi 589 ya Bapak Ibu. Jadi untuk jurusan-jurusan yang memang jurusan passing grade-nya tinggi itu nilai UTBK di atas 600 ya Bapak Ibu. Nilai UTBK untuk skor TPS itu yang tahun 2020. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kami tim kurikulum terkait sosialisasi transformasi untuk jalur masuk ke PTN serta strategi kami dari sekolah untuk mensukseskan murid-murid kita agar bisa keterima di jalur PTN ini. Matur nuwun, apabila ada pertanyaan bisa nanti disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian atas pemaparannya kaitannya dengan kebijakan terbaru dan juga strategi dari sekolah untuk membawa anak-anak kita masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin dari Pak Angga ada hal yang mau ditambahkan terlebih dahulu sebelum kita buka sesi tanya jawab? Nanti saja Bu untuk
tambahan sekalian kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Angga. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab yang mana fokus bahasan kita pada siang hari ini yaitu mengenai kebijakan terbaru dan juga strategi sukses masuk perguruan tinggi negeri. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti Boleh setelah bertanya, boleh memberikan masukan juga boleh, Pak. Bu Nadia. Siap. Terima Atau kasih, nanti Pak mau Agung. Ya. bermitra dengan sekolah untuk memberikan pemantik bagi anak-anak, sangat dianjurkan Bapak Ibu begitu. Monggo Bapak Ibu. Jadi lebih ke Pak Kukuh sharing dan Lukito, diskusi, itu Bu Nadia ada itu, Pak Kukuh. Oh iya. Boleh, Baik, Ibu. Pak Kukuh. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Dipersilahkan. Ibu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kukuh Lukito. Saya wali murid dari Ananda Naufal Satrio Lukito untuk kelas 12 MIPA 1. Mohon izin, posisi saat ini saya ada di Kalimantan dan sangat gembira bisa bergabung dalam event ini. Ada 2 pertanyaan Ibu Nadia. Saya nanti minta diarahkan saja ke yang nanti menjawab. Monggo siapa saja yang nanti lebih tepat untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, saya ada mendengar informasi yang saat ini apabila untuk masuk ke perguruan tinggi itu ada minimum TOEFL untuk bahasa Inggris. Apakah itu benar? Minimum TOEFL bahasa Inggris. Seandainya itu memang benar, tadi ingin tanya saja strategi dari manajemen Al-Azhar untuk membantu putra-putri kami untuk membantu dari sisi kemampuan TOEFL bahasa Inggris minimum. Seandainya memang itu ada menjadi persyaratan untuk masuk di universitas. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi saya menangkap untuk proses masuk perguruan tinggi ada tiga jalur, Bu ya. Prestasi, tes, dan mandiri. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana manajemen Al-Azhar mendampingi putra-putri kami, apakah misalkan gini, apakah sampai ke titik akhir tanggal kegiatan, apakah dipantau sampai keberhasilan ataupun tidak keberhasilan, seandainya tidak putra-putri kami tidak berhasil, apakah masih mendapatkan pendampingan untuk diberikan alternatif jurusan fakultas yang sekiranya juga bisa memberikan penyemangat anak-anak kami, sehingga tidak di awal saja saat proses register pendaftaran apakah nantinya melalui proses prestasi, tes ataupun mandiri. Jadi strategi manajemen Al-Azhar ingin saya dengar lebih jauh. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, kami tampung terlebih dahulu, nggih. Ini juga ada dari Bapak Aris atau di chat ya, atau mungkin yang dari live ada. Oh, ini ada Pak Budi Setio dan Bapak Dion ya. Ya Pak Budi terlebih dahulu. Ya, Bu. Terima kasih Ibu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi, wali murid orang tua dari Jingga 12 MIPA. Ada beberapa pertanyaan, mungkin beberapa sudah dipertanyakan oleh Pak Kukuh tadi ya sebelumnya. Tapi sekedar menambahkan, kalau untuk proporsional dari SNPTN, SBPTN dan Mandiri itu setiap PTN itu berapa persen ya Ibu ya? Baik. Pertama kan mungkin SBPTN ya, terus yang keduanya baru SBPTN dan yang ketiga Mandiri. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya dari apakah untuk keluar wilayah itu ada prioritas Ibu seperti sebelum-sebelumnya. Seperti misalnya untuk wilayah regional Jawa Tengah, PTN yang ada di Jawa Tengah memprioritaskan murid-murid yang dari Jawa Tengah sendiri, seperti misalnya Al-Azhar dan lain sebagainya. Terus bagaimana kalau pindah jalur ke misalnya ke Jakarta atau ke provinsi lain tempat orang tua bertempat tinggal. Dan yang mungkin yang ketiga adalah untuk jalur mandiri yang terakhir itu
sepengetahuan saya ya terakhir ya, anak saya yang tertua itu di 2017 atau 2018 itu ada beberapa PTN yang tidak menerima jalur mandiri. Apakah sekarang ini 2023 nanti harus menerima mandiri seperti 2018 yang lalu kalau nggak salah itu Unpad tidak menerima mandiri, hanya SNPTN dan SBPTN saja. Saya rasa 3 pertanyaan itu ya. Terima kasih Bu sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Monggo untuk Pak Dio. Dipersilakan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Dio. Saya wali dari Faiza Muhammad El Idrisi. Saya kakaknya Faiza dari 10 IPS 1. Di sini saya mau ada pertanyaan satu sih untuk tadi kan untuk jalur SNMPTN-nya itu berfokus pada 2 mata pelajaran sama prestasi atau portofolio. Nah itu ada nggak sih datanya gitu listnya untuk per jurusan itu mata pelajaran apa saja yang harus difokuskan? Karena kan tadi contohnya baru kedokteran aja ya, di biologi sama matematika. Ya, mau nanya itu aja sih. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Dio. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan sesi 1 ini kami cukupkan 3 penanya terlebih dahulu, Njeh. Nanti akan dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Kukuh kaitannya dengan minimum TOEFL, apakah memang berlaku dan bagaimana strategi sekolah, serta manajemen sekolah dalam pendampingan murid. Monggo dari Budian atau Pak Angga yang ingin menjawab, kami persilakan. Matur nuwun Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kami dari kurikulum akan mencoba untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama dari Bapak Kukuh Lugito. Di sini untuk minimum TOEFL untuk bahasa Inggris dan strategi dari Al-Azhar untuk TOEFL itu sendiri bagaimana, Bapak? Ada beberapa kampus yang memang mensyaratkan untuk TOEFL, Bapak. Tapi kami memang untuk yang kelas 12 ini ada strategi dalam pengejaran TOEFL, Bapak Ibu. Jadi untuk yang khusus kelas 12 ini memang kami ada program ujian TOEFL. Tetapi untuk yang pembelajarannya sendiri kami include-kan dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah, seperti kemarin kami sudah berkolaborasi juga dengan pihak ketiga untuk TOEFL ini sendiri karena di di tryout sendiri itu 2 hari sehingga kita tryout untuk 1 hari, yang 1 harinya itu nanti untuk pemantauan TOEFL Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui skor TOEFL dari anak-anak itu berapa seperti itu. Kemudian yang kedua untuk yang manajemen dari sekolah dalam pendampingan murid-murid untuk mendaftar ke perguruan tinggi memang kami mendampingi baik itu dari SNMPTN itu penginputan data dari sekolah, kemudian nanti setelah itu misal masuk eligible kami juga melakukan pendampingan anak-anak, mengarahkan jurusan ke anak-anak juga, kemudian nanti kami juga ketika SBMPTN anak-anak juga kita pantau. Tahun kemarin itu Bu Nadia dan juga Pak Angga selalu mengupdate ini yang belum daftar akun link di LTMPT seperti itu, kita selalu update ke anak-anak tersebut. Apabila nanti anak-anak tersebut kok enggak mendaftarkan, tidak mendaftarkan, kita kita panggil, kita tanya kenapa tidak mendaftar seperti itu. Kemudian untuk tesnya sendiri itu anak-anak mandiri nggih Bapak Ibu. Jadi untuk datang ke lokasinya itu mandiri, memang mandiri. Kemudian kita juga memantau untuk yang keterima di perguruan tinggi itu baik jalur SNMPTN kemudian SBMPTN itu tetap kita pantau Bapak Ibu apabila nanti di jalur SBMPTN kok ndelalah tidak belum rezekinya, nah itu kita tetap mengarahkan kamu coba daftar ini Mas Mbak, kamu coba daftar ini, itu tetap ada informasi melalui wali kelas seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti Pak Angga bisa menambahkan atau Bu Nadia boleh menambahkan. Kemudian selanjutnya dari Bapak Budi Setio untuk yang proporsi setiap jalur berapa persen, nanti Pak Angga dibantu nih Pak Angga berapa persennya. Kemudian untuk yang di sini
dari segi kurikulum sendiri, saya mencoba menjawab dari Bapak Dio, wali dari Mas Faiza kelas 10 IPS 1, mengenai program studi pendukung nggih Bapak Dio nggih. Itu sudah ada Bapak di Keputusan Menteri Pendidikan Budaya dan Ristek dan Teknologi nomor 345/M 2022. Di situ sudah ada. Jadi ketika nanti murid itu ingin mengambil jurusan misalnya peternakan, maka di sini mata pelajaran pendukungnya adalah biologi dan matematika. Kemudian ketika untuk jurusan IPS misalnya, untuk jurusan IPS sendiri misalnya mau mengambil hukum, maka mata pelajaran pendukungnya adalah sosiologi atau PPKN, sosiologi dan PPKN 2 itu. Seperti itu di sini nanti akan kami share juga untuk yang keputusan dari Kemendikbudristek seperti itu. Mungkin Pak Angga mau menambahkan atau Bu Nadia? Saya tambahkan, Bu. Oh, nggih. Jawab pertanyaan Bapak Budi yang kaitannya dengan kuota jalur mandiri, nggih, Bapak. Jadi di Permen nomor 48 tahun 2022 itu disebutkan bahwa daya tampung mahasiswa yang dilakukan secara mandiri untuk PTN yang berbadan hukum, PTN BH, itu paling banyak 50% dari setiap prodi. Paling banyak 50%, Bapak. Ketetapan dari Menteri. Nah, memang nanti itu yang melalui jalur mandiri paling banyak 50%. Kemudian dari PTN yang non badan hukum paling banyak 30%. Nah, pemerintah memang hanya menetapkan persentasenya, kemudian mengenai berapa kuota per kampus, per PTN untuk masing-masing prodi itu, nanti bisa kami bantu Bapak untuk memberikan informasi tersebut kepada anak-anak. Karena mungkin setelah adanya Permen Ristek yang nomor 48 ini, di beberapa kampus PTN kaitannya dengan jalur mandiri, mungkin kuotanya juga akan berubah begitu. Mungkin juga bisa menjadi rahasia umum juga bahwa mungkin ada PTN-PTN yang kadang menerima mahasiswa dari jalur mandiri itu melebihi kuota, gitu ya. Dulu waktu belum transparansi. Maka setelah mencuatnya kasus yang ada di Rektor Universitas di Banten gitu ya, nah, makanya mulai ada transparansi itu. Kalau untuk SNMPTN yang berdasarkan prestasi itu paling sedikit minimal 20%, paling sedikit. Kemudian untuk yang berdasarkan tes SBM, untuk PTN yang berbadan hukum, paling sedikit 40% dari kuota jumlah mahasiswa per prodi. Nah, data valid terkait dengan kuota per prodi di masing-masing PTN saat ini memang belum bisa kami sampaikan, Bapak, begitu. Sehingga yang kami sampaikan baru sebatas persentase yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud ini. Demikian. Terus menanggapi Bapak Lukito, betul Bapak, jadi nanti kami akan, terutama pertanyaan yang kedua ya, anak-anak akan kami pantau, tidak hanya misalkan kalau mengikuti kebijakan tahun lalu yang bisa masuk melalui jalur prestasi itu kan yang eligible ya, Bu Nadia ya. Nah, eligible itu sampai sekarang masih ketentuannya mungkin sama Bapak Ibu, yaitu kalau akreditasi sekolah itu A berarti 40% siswa dengan prestasi terbaik di sekolahnya yang eligible untuk masuk di jalur SNMPTN. Nah, nanti anak-anak yang tidak masuk di situ bisa juga nanti kita sarankan untuk
masuk di jalur tes begitu. Akan kami dampingi baik itu nanti ketika anak mau memilih prodinya, tentu berdasarkan rekam jejak dari tryout yang sudah diselenggarakan begitu. Setelah didampingi, kita pantau sampai nanti ketika nanti kok ternyata jalur tes anak-anak meleset, belum bisa diterima, tim BK siap Bapak nanti untuk membantu sampai memang betul-betul anaknya memang komunikasi terbuka. Maka kami harapkan Bapak Ibu khusus yang mungkin boarding ya, yang nanti yang monggo nanti untuk tidak buru-buru untuk kembali ke tempat asalnya masing-masing, sehingga kami dari sekolah bisa memberikan pendampingan dari waktu ke waktu kepada anak-anak begitu. Ya, kalau tahun lalu ini ya Bu Nadia ya, jadi karena ada pandemi sehingga anak-anak yang boarding banyak langsung balik kampung, dihubungi agak susah dan sebagainya begitu. Ya, kayak udah Bu. Ya. Siap. Bapak. Tambahan Bu Nadia, Pak Agung mohon izin. Monggo Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya sama pertanyaannya dari Pak Kukuh Lukito nggih, untuk minimum TOEFL tadi yang disampaikan, mungkinan itu kalau untuk yang dari jalur-jalur reguler seperti prestasi dan SBMPTN tes itu sepertinya yang kemarin-kemarin itu tidak ada. Yang ada kemungkinan di jalur mandiri dan itu pun di jurusan-jurusan tertentu. Apalagi kalau misal si murid ini masuk ke jalur IUP internasional. Nah, itu mungkin ada minimum TOEFL-nya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua menyambung dari Pak Agung tadi yang sudah disampaikan, betul sekali. Kalaupun yang kemarin-kemarin alumni itu merasa sendiri dan lain sebagainya, mungkin karena mereka itu setelah akhir usanah atau setelah pengumuman berbagai macam rangkaian tes itu selesai, mereka pulang ke daerahnya masing-masing, sehingga mereka itu merasa, wah sekarang saya tinggal sendiri nih, perjuangan tes dan lain sebagainya. Padahal kita itu di sekolah siap sedia layanan klinis jam kerja seperti biasa jam sekolah, walaupun kita sudah tidak ada materi pembelajaran buat anak kelas 12, tapi kalau misalnya mereka mau semacam konsultasi pembelajaran, bahas soal dan lain sebagainya, kita welcome saja seperti itu. Dan sebelum jalur reguler itu bergulir, semisal nanti ada perguruan tinggi swasta yang sudah membuka tesnya, CBT dan lain sebagainya di UII, di UMY, jalur rapot dan lain sebagainya, itu pun kita persilahkan dan kita kasih informasi ke anak-anaknya sebagai backup, biar anak-anak sudah punya universitas sebelum dia itu mencoba jalur-jalur yang di PTN. Itu yang dari Pak Kukuh tadi. Terus kemudian untuk dari Pak Budi, orang tuanya Mbak Jingga, katanya sama proporsional SNM, SBM, dan Mandiri itu sudah disampaikan sama Pak Agung. Benar sekali untuk yang SNMPTN yang prestasi. Kalau yang tahun lalu, karena ini mungkin ada perubahan, cuman belum ada pengumuman. Saya sampaikan yang tahun lalu, yang tahun-tahun sebelumnya, untuk SNMPTN jalur prestasi itu 20%, kemudian SBMPTN itu 40%, Mandiri itu 30%. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, prioritas regional, kalau kita ada seminar di UGM dari dosen-dosennya, staf-stafnya UGM itu harapannya apa? Berarti PTN dari UGM kita bisa melihat bahwasannya semua PTN yang ada di Indonesia itu tidak ada prioritas-prioritas daerah. Walaupun dalam kenyataannya kalau kita di Jawa Barat di di Universitas Padjadjaran itu memang banyak sekali
mahasiswanya itu yang dari Jawa Barat. Seperti itu. Tapi secara normatif, secara aturan tidak ada yang regional seperti itu, tidak ada. Terus kemudian untuk PTN tidak menerima jalur mandiri, itu malah kami baru mendengar Bapak Ngapunten. Mungkin di beberapa jurusan, bukan atas nama universitas, tapi di jurusan-jurusan tertentu yang karena mungkin eksklusif, misal contoh kayak kedokteran UGM misal. Mereka itu kan memang kuotanya memang terbatas dan membagi SNM, SBM, dan mandirinya itu terlalu sulit. Mungkin tidak membuka jalur mandiri. Kalaupun membuka jalur mandiri itu jalur IUP yang sekalian terintegrasi atau nanti double degree dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Untuk yang tadi Mas Dio, yang 2 mapel, insya Allah nanti ada Mas yang apa namanya dari sudah saya share Pak Angga di chat tadi. Ya betul. Ya terima kasih Pak Agung. Seperti itu Bu Nadia, terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Dian, Pak Agung dan juga Pak Angga atas jawaban yang disampaikan. Mungkin dari Pak Kukuh kita ada yang ingin disampaikan lagi Bu, lagi izin karena kesempatan yang luar biasa. Mohon maaf Bapak. Lanjut Siapa? Ya. Lanjut tadi saya untuk menyikapi yang masalah TOEFL tadi kan dari program yayasan dari sekolah sudah ada mencoba melakukan program melihat kemampuan TOEFL anak. Tapi saya tidak menangkap apakah program tersebut sampai diseriusi ke tahap mensertifikasi TOEFL anak. Karena kita belum tahu pergerakan anak kita ini kemana. Ada sebagian orang tua yang memang membebaskan, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan ke jalur universitas yang ternyata membutuhkan TOEFL. Saran dari saya, apakah bisa lebih diseriusi untuk mensertifikasi TOEFL kemampuan anak bahasa Inggris tersebut. Sehingga terlepas nanti apakah akan terpakai ke universitas yang menggunakan TOEFL ataupun tidak, setidaknya itu sudah menjadi modal akademis yang mereka bisa pegang dalam jangka waktu tertentu. Ini saran dari saya, Bapak. Saran yang kedua, saya sangat berharap adanya sebuah program yang bersifat coaching ataupun konseling yang bersifat privat. Artinya gini, seandainya memang ada komunikasi yang bisa dibangun antara sekolah dengan orang tua dan murid apabila ada anak yang memang mengalami kendala dari sisi proses tes. Oh gagal ternyata, tapi tidak berakhir sampai situ. Ada lagi kemungkinan terkadang orang tua juga kadang bingung kita mau diskusinya ke siapa nih. Nah, saya berharap ada sebuah event komunikasi yang bersifat khusus misalkan antara pihak sekolah, anak dan kami orang tua untuk berdiskusi. Saat ini anak ini tes ini gagal, tapi sebenarnya ada kemungkinan nih ikut lagi ke sini, tesnya di sini, program ini. Kira-kira harapan saya seperti itu. Saya nggak tahu nanti menerjemahkannya seperti apa. Misalkan kami yang berada di luar kota Jogja, kayak saya di Kalimantan, ada media kita bisa menggunakan Zoom yang bersifat privat diskusi. Kita minta dapat arahan-arahan dari para guru dan pendamping di sana. Jadi ada sebuah program itu yang bisa ada ke depannya. Dan satu lagi ini pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan, apakah Yayasan Al-Azhar ada memiliki MOU ke universitas tertentu? Kami hanya ingin tahu setidaknya jika ada MOU, artinya ada sebuah tempat yang saat ini bisa lebih berprospek terhadap MOU tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koko atas saran dan juga pertanyaannya tadi, Nje. Mungkin Pak sebelum ditanggapi dari Pak Dio, ada yang ingin disampaikan kembali? Ya baik Bu Nadia, Ya. mau ada lanjutan dari pertanyaan yang tadi sih kan. Untuk yang setelah ini nggak tahu kan beberapa tahun kemudian ya bakal ganti lagi atau enggak. Itu kan jadinya mata pelajaran pendukungnya itu bakal beda-beda ya walaupun di jurusan yang sama. Nah, tadi ada kuota SNMPTN-nya itu 40% dari satu sekolah dan itu diurutkan berdasarkan prestasi masing-masing siswa. Nah, kalau misalkan dari mata pendukung yang sekarang ini kan beda-beda. Nah, itu gimana cara ngurutin buat dapat kuota SNMPTN-nya itu kayak gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Dio. Monggo Pak
Agung, Pak Angga, Budian, Oh, Pak dulu yang ingin menanggapi mungkin? Oke, Oh, Pak Agung ya. dulu. Monggo, Mungkin Pak. nanti ditambahkan Pak Angga ya, Mas Diu ini. Jadi Baik, Mas. memang saat ini karena kan apa yang dibubarkan itu LTPMT yang dulu LTMPT. biasa LTMPT. LTMPT yang dulu biasa memeringkat hasil UTBK itu kan setelah adanya Permendikbud ini kan akhirnya istilahnya membubarkan diri gitu ya. Maka terbit lahirlah lembaga BP3 gitu, Balai BP3. Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang nantinya akan mengurusi lebih intensif terkait dengan seleksi masuk ke PTN ini, baik dari mungkin prestasi ataupun tes. Nah, kaitannya dengan itu, informasi yang saat ini masih kami sampaikan adalah informasi yang masih berlaku di tahun lalu, begitu. Karena saat ini kami sudah mencoba akses untuk informasi terkait dengan bagaimana pemeringkatan yang eligible itu, karena ada kaitannya dengan 2 mapel penguat bakat minat itu, belum ada informasi tentang itu. Tetapi kalau berdasarkan asumsi dan prediksi kami, nanti platform terkait dengan PDSS itu pun akan berubah begitu. Kalau dulu hanya memuat terkait dengan 6 mapel yang diinput, sekarang ada seluruh mapel yang diinput. Ada tambahan lagi terkait dengan paling banyak 2 mapel pendukung itu pun kami belum mendapatkan gambaran karena belum mendapatkan informasi. Atau BP3 belum mengeluarkan aturan teknis terkait dengan penginputan di PDSS kaitannya dengan kebijakan baru ini. Nah, bisa jadi nanti pemeringkatan itu menjadi sepenuhnya kewenangan dari BP3 begitu ya Pak Angga ya. BP3 atau PTN masing-masing begitu. Demikian Mas Dio. Iya, baik Pak, terima kasih. Terus Pak Kukuh Likoto siap ya, insya Allah masukannya bagus sekali ya yang pertama tadi ya. Jadi memang kaitannya dengan itu kami masih dalam tahap mempersiapkan anak-anak itu dalam bentuk tryout, kemudian pembelajaran untuk menyiapkan literasi yang dalam bahasa Inggris ya, itu terutama TPS. Nah, untuk sampai pada tahap mensertifikasi seluruh anak kelas 12 yang nanti akhirnya mendapatkan sertifikat TOEFL, memang program di awal belum sampai pada tahap itu Pak Kukuh, tetapi apa yang disampaikan Pak Kukuh bisa kami menjadikan pertimbangan, kita kaji, sehingga nanti secara sumber daya kami mampu akan kami informasikan lagi kepada orang tua, sehingga nanti anak-anak betul-betul mendapatkan benefitnya begitu. Ini kami menjadi masukan yang berharga buat kami, Bapak. Baik. Saya kira mungkin ada orang tua lain, Bu, yang bisa ada yang bertanya. Oh, Pak Angga mau nambahin. Sorry. Ngapunten. Untuk tadi yang dari Pak Kukuh, Pak, yang kaitannya sama MOU dengan universitas. Ya. Kami itu sudah mencoba gandeng universitas untuk diajak kerjasama kaitannya sama lulusan kami. Nanti setelah lulus, nanti dimudahkan masuk ke universitasnya Bapak Ibu, atau jurusan manalah nanti bisa disesuaikan dan lain sebagainya. Maksudnya kerjasama kami itu pengennya seperti itu. Cuman dari universitas sendiri, mereka itu kayak seolah mereka itu tidak mau untuk kerjasama dengan sekolah karena tidak ada atau tidak pernah universitas kerjasama sama di bawah tingkatnya universitas atau lembaganya. Untuk kaitannya sama MOU dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk kunjungan atau untuk Bu? Sosialisasi gitu ya, Pak. Bukan untuk yang itu loh, Bu, yang kerjasama saling memudahkan ketika anak-anak yang mau mendaftar ke sana. Yuk kita bantu untuk ngumpulin kolektif biar tidak sendiri-sendiri ke sana. Itu ada sih
yang model kerjasama yang seperti itu. Itu pun tapi tidak hitam di atas putih. Cuman ya sekedar info ini Mbak linknya, kalau bisa nanti anak-anak yang mau ke universitas kami bisa isi link berikut dan lain sebagainya. Mohon dibantu ya diinformasikan ke anak-anak. Ini seperti itu sih Pak. Kami komunikasinya dengan universitas. Kalau untuk yang kerjasama dulu itu pernah di tahun 2018 kalau nggak salah atau 17 atau malah ya 17 itu dengan Universitas Malaysia yang ada di Malaysia. Setelah kunjungan sekolah kita ke Malaysia itu Pak Agung salah satu guru yang berangkat ke Malaysia juga. Dari hasil kunjungan tersebut mereka itu datang ke Indonesia untuk mengadakan MOU. Nah itu pernah sekali itu ada MOU-nya. Dan model MOU-nya itu nanti apabila anak ada yang keterima di sana itu ada beasiswa atau potongan harga. Seperti itu bunyi dari MOU tersebut. Salah satunya itu seperti itu. Seperti itu Pak Kukuh. Ya, kalau yang di Malaysia itu kan memang prodinya yang anak-anak mungkin tidak populer di anak-anak ya Bapak. Jadi halal food ya, tentang halal food. Padahal kalau di seluruh dunia, di negara-negara yang maju itu kan sudah mulai menjadi isu menarik ya, halal food ya. Itu yang kemarin salah satu yang MOU-nya. Kemudian untuk yang kampus-kampus luar negeri 2 pekan yang lalu kalau tidak salah itu sudah kami informasikan juga nih Pak Angga ya. Jadi dari Queensland University, Queensland yang sudah sosialisasi kepada anak-anak terkait dengan kalau ada sekiranya anak-anak yang berpotensi minat melanjutkan di luar negeri. Tapi juga ada anak kita ya, yang satu di mana Pak? Turki. Yang di Australia juga itu? Australia ada. Queensland. Bukan Queensland. Apa itu? Yang Australia sih. Macquarie sama Kinten. Ada 2 sih tahun lalu. Monggo. Ada lagi yang mau? Izin Pak, mohon tanggapan yang usulan tadi event untuk kita berkomunikasi secara intens antara yayasan atau sekolah, orang tua dan anak untuk mendapatkan gambaran karena kita terpisah jarak dan waktu nih Pak. Terima kasih. Baik Bapak. Tanggapan yang pertama memang rencana kami dalam roadmap yang sudah kami siapkan itu. Jadi setelah tryout itu nanti hasilnya keluar, kami akan membuka komunikasi 2 arah dengan orang tua dan anak-anak Bapak. Jadi nanti ini tryout kan masih berproses ya. Nanti kelas 10, 11, 12 hasil tryout itu akan kita jadikan sebagai bahan diskusi dengan orang tua dan anak dalam rangka untuk memprediksi. Nah, kamu punya keinginan minat kemana? Tryoutmu yang pertama itu gambaranmu begini kemampuanmu. Nanti kami dari BK sekolah akan memberikan beberapa advice. Nih nak, kalau skormu sekian, kira-kira kamu bisa masuk di kampus kelompok 1. Oh, nggak bisa kalau di kelompok 1, kamu kelompok 2 dan sebagainya. Begitu Bapak. Itu nanti memang bertahap. Jadi tryout pertama kami sampaikan diskusi, tryout kedua. Sehingga nanti khususnya anak yang kelas 12, nanti orang tua juga bisa melihat grafiknya. Dari misalkan ada 6 kali tryout target kami, 6 kali tryout TPS, itu kisaran skornya seperti apa. Nah dari situ kita nanti akan berdiskusi. Jadi momen itu akan terbuka lebar Pak Kukuh. Jadi nanti tinggal nunggu jadwal dari kami Bapak. Jika nanti ada konsultasi via Zoom pasti akan kami sampaikan begitu. Ya siap. Siap. Terima kasih Pak Agung dan Pak Angga atas jawaban dan juga tanggapan. Baik, masih ada Pak Awaludin. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kalau kami kan di MIPA 3. Nah saat ini kan di jurusannya kan MIPA-nya Mbak ya, Bu ya. Terus kemudian kalau misalkan nanti di PTN-nya kemudian minatnya kemudian berubah misalkan ke ekonomi gitu, itu memungkinkan apa tidak?
Oke. Lintas jurusan seperti itu ya, Pak? Iya, misalkan ke manajemen atau di ekonomi gitu. Siap. Itu memungkinkan tidak dari MIPA terus kemudian ke lintas jurusan gitu. Baik. Terima kasih Pak Awaludin. Monggo dari Pak Angga mungkin ingin menjawab. Ini tadi yang ditanyakan yang jalur prestasi atau tes nih, Bu Nat? Untuk tes ya mungkin ya. Tesnya Bapak. Melalui jalur apa Pak? Saya nggak paham, Bu. Oh, berbagai jalur, berbagai jalur. Oke, Sekarang anaknya di MIPA ingin pindah jalur nanti ke IPS seperti itu, Pak Angga. Bismillah. Kaitannya sama lintas jurusan, Bapak. Kalau untuk yang apa namanya, yang jalur prestasi, karena jalur prestasi itu kan yang dinilai itu kan harus sesuai dengan jurusan. Kalau misalnya mau diadu dengan yang beda jurusan, nanti tidak malah sudah kalah sebelum berperang. Jadi jelas itu nanti kalau untuk yang jalur prestasi itu tidak bisa untuk linjur. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua kaitannya sama yang jalur tes, itu bisa mawon. Sekarang sudah tidak ada TPA-nya, tes pengetahuan akademiknya sudah tidak ada. Jadi tesnya itu jadi satu semua di TPS nih, di TPS, di skolastik saja. Nah itu nanti bisa mawon Bapak Ibu, kalau misalnya putra putrinya mau linjur, tinggal nanti diadu skornya, modelnya kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Dian, katanya dengan skor. Kalau misalnya skor memenuhi kriteria dari jurusan yang dipilih Ananda, tentu di jurusan dan di universitas yang berbeda-beda itu beda-beda skornya. Passing grade-nya pasti akan berbeda-beda. Nah, itu nanti strategi yang digunakan mesti harus tahu titik amannya dulu. Kalau misalnya linjur ke jurusan akuntansi yang ada di UGM minimum amannya itu titik amannya berapa skor, misal 550 misal skor UTBK-nya, berarti nanti kami berani masuk linjur ke sana kalau misal skornya itu sekian. Seperti itu dimanapun nanti universitasnya, jurusannya, strateginya kalau untuk UTBK seperti itu. Beda ketika kita jalur prestasi. Kalau prestasi itu kan kita rapot persaingannya itu seluruh Indonesia. Nilai rapot di kita sudah bagus, peringkat 1 misal, tapi dia memilih jurusan dan universitasnya yang grade 1, misal kedokteran UI contohnya. Nah, itu tentu masih tentu tanda tanya besar kalau dia itu diterima atau tidak. Karena apa? Ya karena persaingannya itu seluruh Indonesia dan nilainya itu pasti tinggi-tinggi yang mau daftar di sana untuk jalur prestasi. Seperti itu Bu Nadia. Siap, terima kasih Pak Angga. Jawabannya mungkin Pak Agung menambahkan. Oke. Monggo Pak Agung. Jadi ini pertanyaan dengan pertanyaannya Pak Awaludin ya. Jadi kalau putranya di MIPA, kemudian kok akhirnya pengen masuk ke ekonomi, begitu ya Pak? Jurusan IPS, ya. Nah, kalau dari informasi paparan Menteri dan yang disampaikan Bu Dian tadi itu sebenarnya memungkinkan Bapak, ya. Di sini kan contohnya di keputusan Menteri itu disebutkan juga contoh. Jadi kalau kelompok ekonomi termasuk rumpun sosial. Kalau siswa tersebut dari MIPA, maka mata pelajaran pendukung yang harus tinggi adalah matematika, Bapak. Karena ini yang masuk di jalur prestasi. Jadi kan semua nilai rapot tetap diinput semua. Kemudian anak itu MIPA tapi milihnya ekonomi.
maka mata pelajaran penguatnya karena dia dari IPA adalah matematika. Begitu. Matematika, sehingga matematikanya harus nilainya di atas 90 Pak itu. Rata-ratanya. Atau 95. Nah, itu kalau pengen nanti bersaing dengan anak-anak IPS ya gitu ya. Karena dia lintas jurusan. Jadi memungkinkan untuk ngambil nanti prodinya itu adalah prodi yang lain. Atau tambahannya nanti mau masuk ekonomi, kemudian ada tambahan prestasi. Dulu anak itu pernah menjadi OSN matematika tingkat nasional, begitu, punya sertifikatnya, lah itu menjadi pertimbangan lain juga Bapak ya. Jadi itu. Jadi setahun ini 2023 lebih memfasilitasi adanya perbedaan minat dan sebagainya itu, sehingga anak IPA mungkin juga nanti masuk jurusan yang ekonomi begitu. Ini dari hasil pemahaman saya di dua aturan yang kami baca. Seandainya nanti Bapak-bapak kok ada perbedaan pemahaman dari hasil membaca ini, mohon dimaafkan, tetapi pemahaman kami begitu. Jadi bisa. Nyata Bapak. Siap. Terus kemudian yang kedua, ini Pak, untuk yang kemarin kan anak-anak sudah mulai untuk bimbel tuh Pak. Okay. Nah, bimbel itu sekarang kelanjutannya seperti apa? Apakah tetap peta pembelajarannya sama atau sudah berubah begitu dengan adanya kebijakan yang baru ini? Ya, terima kasih. Baik, membantu menjawab Pak Awaludin. Jadi memang karena kebijakan ini sudah dalam bentuk aturan perundangan, otomatis memang itu menjadi sebuah kebijakan yang pasti begitu. Sehingga kami sudah berbicara secara informal Bapak dengan anak-anak yang sudah terlanjur untuk mengikuti bimbel. Nah, kami cari informasi bahwa memang anak-anak yang sudah ikut bimbel itu memang programnya dari bimbel yang bersangkutan masih ada TPA untuk bimbel itu. Nah, nanti setelah ada pertemuan ini, kami nanti bersama tim BK dan kurikulum akan berupaya untuk membantu komunikasi kepada bimbel yang anak-anak ikuti ya. Contoh kalau anak-anak ada yang ikut intens, ada yang ikut IONS dan sebagainya, kami akan memediasi bahwa mereka nanti harus mengubah mekanisme skema bimbingannya untuk fokus kepada TPS. Demikian gitu Bapak. Yang bisa kami sampaikan itu. Tapi informasi dari anak-anak bimbingan yang sedang berlangsung saat ini masih juga mengulas tentang TPA Bapak gitu ya. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung atas jawaban untuk pertanyaan Pak Awaludin, Jeh. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin izin Bu dengan Kukuh kembali Bu. Oh, Jeh. Pak Kukuh monggo. Mohon maaf Bapak. Saya hanya mengambil kesempatan yang ada ini. Ya, siapa? Monggo, Pak. Silakan. Oke, untuk satu pertanyaan, untuk jalur prestasi, ini jalur prestasi yang diakomodir lewat program masuk PTN-nya, apakah prestasi akademis atau juga bisa yang non akademis, misalkan olahraga? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Monggo, Pak Angga atau Budian ingin menjawab terlebih dahulu. Kalau yang dari Pak Angga. B3 nggih Bu. BP3. BP3 itu yang jalur prestasi itu akademik saja. Cuman kalau misalnya contoh yang dipilih Ananda itu UNY PJOK atau olahraga. Nah, dia bisa mengirimkan portofolio hasil prestasi di non-akademiknya itu untuk masuk di input atau di upload untuk menambah poin agar dia itu bisa peluangnya untuk masuk ke sana itu ada. Kayak kita itu ada tuh Bu mengirimkan portofolio itu untuk ada, Pak. Untuk jalur SNMPTN. Ya. Itu ada. Terus kalau ada di jurusan seni itu ngumpulin portofolio hasil kreasinya.
Kalau untuk akademiknya prestasi akademik itu di tingkat minimal ya Bu ya, minimal di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional ya, minimal itu untuk olimpiade tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional itu baru bisa di-upload juga untuk menambah poin gitu. Kalau untuk pure prestasi non akademik sebagai bahan pertimbangan masuk itu masuknya di jalur mandiri kalau nggak salah, di jalur mandiri untuk pure kita pakai kayak sertifikat prestasi gitu. Jalur ada sendiri sih, ada jalur beasiswa kalau nggak salah itu untuk yang murid yang tidak mampu kalau nggak salah. Namanya apa itu lupa saya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Angga untuk jawabannya. Mungkin ini ada dari Ibu Ibu Yuli. Oh, atau sebelumnya Pak Agung. Oh ya, Bu Yuli terlebih dahulu Pak. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon izin gabung. Kami orang tua dari murid kelas 12 MIPA 3 Ewaldu, Bangka Belitung. Nah, kondisi saya memantau putra saya, anak soleh, bahwa kebetulan ikut bimbel intens karena dia merasa butuh bimbel waktu itu jurusan MIPA tapi pengen ambil fakultas hukum IPS. Nah, karena ini sudah berjalan bimbelnya, maka waktu itu saya ada komunikasikan by WA dengan pihak intens, mengingat ada informasi kebijakan Mendiknas, mohon pada kesempatan pertama juga bimbel segera dapat menyesuaikan. Namun tadi pihak manajemen juga akan segera mengkomunikasikan. Kami mohon komunikasi ini kalau bisa dioptimalkan Bapak Ibu guru agar dana yang sudah wali keluarkan untuk memaksimalkan anak-anak dalam dia melatih mengerjakan soal mungkin atau apa itu bisa didapat. Nah, kedua mengenai nanti pemilihan universitas yang dari skor setelah tryout, mohon nanti juga dipetakan satu persatu masing-masing anak kelas 12 strateginya. Jadi misalnya nanti kalau dia mau ngambil fakultas hukum UGM, apakah pilihan keduanya, anak-anak kan kadang-kadang pengennya di Jawa terus. Nah, maksud saya dibantu memanage ambil yang level kedua misalnya, kalau grade-nya tidak memenuhi. Jadi anak-anak mohon dikasih pencerahan, bimbingan. Saya yakin mudah-mudahan manajemen maksimal untuk membimbing anak-anak dari mulai awal sampai nanti mencari kampus yang secara nilai dia itu bisa masuk. Mudah-mudahan anak-anak juga tidak dibebani rasa stres dari perkembangan perubahan ini, sehingga mereka enjoy walaupun memang terasa beban berat buat anak-anak, saingan semakin berat atau porsi semakin kecil, saya nggak ngerti. Tapi saya bilang sama anak soleh saya, sesuatu itu sudah ditetapkan sama yang di atas, namun ikhtiar serta doa dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jangan pernah putus. Itu saja mungkin dari kami, yakin dan percaya insya Allah dari penjelasan Bu Dian, Pak Angga dan Pak
Agung, anak-anak mudah-mudahan nanti bisa terpetakan satu persatu lebih realistis sehingga mereka tidak terlampau tinggi ekspektasi dengan nilai yang mungkin tidak mencapai sebagaimana yang ditetapkan skornya. Itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Mungkin Bu Dian atau Pak Angga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Kami persilakan. Izin menanggapi Ibu Nadia. Monggo Pak Angga. Kaitannya sama beban dan beban ini. Mau cerita saja kepada Bapak Ibu wali murid kelas 12 untuk menceritakan wali murid sebelumnya yang putra-putrinya sudah berkuliah melanjutkan. Sebetulnya dari tahun ke tahun anak-anak itu bebannya ya alhamdulillah sudah bukan UN lagi ya, bukan UTBK lagi, tapi beban gimana caranya mereka itu membahagiakan orang tua. Dari apa yang diinginkan orang tua, anak tersebut mau ke jurusan apa, ke universitas mana, tanpa mengetahui kemampuan dari si anak. Jadi orang tua mungkin sudah mematok target terlebih dahulu kepada si anak. Nak, kamu harus kedokteran ya. Kakakmu itu kemarin udah kedokteran yang nomor 1. Yang nomor 2 kakakmu itu juga kedokteran. Jadi kamu sebagai anak ketiga mau nggak mau harus kedokteran. Nah, beban yang seperti itu yang membuat si anak itu sudah sudah down duluan, putus asa sebelum bertanding. Jadi, Pak, saya harus kedokteran, Pak. Gimana ini? Lah, kamunya mau kemana? Sayanya mau ke manajemen, Pak. Jadi apa yang menjadi keinginan si anak dengan si orang tua ini belum match. Jadi itu yang membuat si anak itu mau melangkah itu ragu-ragu. Nanti kalau saya nggak ke kedokteran, nanti saya tidak bisa membanggakan orang tua. Tapi kalau saya ke manajemen, nanti saya disangka nggak nurut orang tua dan durhaka dan lain sebagainya. Hal yang seperti ini banyak terjadi, bahkan banyak murid-murid kami itu yang gap year atau tidak melanjutkan langsung ke dunia perkuliahan karena mereka itu mempersiapkan untuk tahun berikutnya. Tes tahun berikutnya, tes tahun berikutnya lagi, ada yang 2 tahun bahkan baru keterima ke kedokteran. Itu juga ada. Gara-gara ingin mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi kami mohon kepada orang tua melalui forum ini kami juga ingin menyampaikan lebih intens lagi komunikasi anak dengan kemauan orang tua yang belum match, mohon di-matchkan, lebih baik memerdekakan anak kalau menurut kami lebih baik memerdekakan anak untuk dia berjuang sesuai dengan keinginannya daripada kita paksakan malah justru nanti anak kurang berjuang atau kurang bersemangat dalam mencapai apa yang diinginkan. Mungkin seperti itu Bu Nadia. Terima kasih. Terima kasih Pak Angga atas tanggapannya untuk Ibu Yuli. Mungkin dari Bu Dian atau Pak Agung ada yang ingin tambahkan kembali? Bu Dian cukup. Oke. Oh, Pak Agung cukup. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang sekali lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh raise hand? Tidak ada, nggih? Oke. Kalaupun ada nanti mungkin bisa komunikasi kembali dengan wali kelas ataupun kami ke guru BK juga sangat dipersilahkan. Jadi beberapa kesimpulan untuk pertemuan kali ini kaitannya dengan kebijakan transformasi masuk perguruan tinggi negeri dan strategi. Ke depan pendampingan ke murid dari sekolah untuk murid-murid kita akan dilakukan secara berkesinambungan dan juga sekolah
membantu untuk memediasikan kaitannya dengan pihak bimbel dan juga layanan kolaborasi antara sekolah dan juga wali murid serta murid untuk pemilihan jurusan dan universitas akan segera kami upayakan, termasuk juga informasi-informasi kaitannya dengan perguruan tinggi negeri, baik negeri atau swasta, selalu insya Allah akan kita informasikan ke depan. Dan juga di chat ya, di kolom chat juga ada beberapa masukan kaitannya untuk pemetaan nilai. Sekedar informasi Bapak Ibu, dulu kami pernah menyampaikan di kelas 12 kaitannya untuk masalah jumlah kuota di setiap jurusan dan universitas. Saat itu masih bisa diakses di laman LTMPT, daftar PTN, itu untuk yang tahun 2021. Nah, itu ada jumlah kuotanya berapa, dan kami pernah meminta untuk anak-anak mencari sesuai jurusan dan juga universitasnya. Kuotanya berapa, daya tampungnya berapa. Nah, itu juga salah satu upaya untuk murid-murid kita agar mengetahui kira-kira prospek untuk masuknya di tahun ini seperti apa. Tetapi sekali lagi karena LTMPT akan bubar dan diganti dengan BP3, pastinya informasi terbaru akan kami sampaikan. Dan juga untuk salah satu upaya yang biasa kami lakukan juga menyampaikan kaitannya prestasi alumni. Seperti kemarin di kelas 12 pernah kami sampaikan alumni SMA ada di mana, skor yang mereka miliki berapa untuk tembus di PTN dan jurusan tertentu. Itu juga sebagai salah satu upaya agar murid kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk menggapai jurusan dan universitas impian mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, memasuki ya, monggo Pak Agung. Satu lagi Bu Nadia. Monggo Pak Agung. Mumpung ada Bapak Ibu orang tua nih. Jadi Bapak Ibu, kami kan punya program Parents Teaching ya. Jadi di situ harapan kami selain dari guru, orang tua juga turut bisa menjadi pemantik dan menginspirasi anak-anak. Jadi nanti mohon kerenaannya Bapak Ibu seandainya nanti dari wali kelas atau kami atau saya nanti tanya Bapak Ibu profesinya apa. Syukur-syukur nanti misalkan pasti di antara Bapak Ibu ada yang dokter. Nah, nanti akan kami undang untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak yang mau kuliah di kedokteran atau anak-anak Bapak Ibu yang seorang arsitek, kami undang juga untuk sekiranya berkenan. Kalau nanti yang dari di luar Jawa ya nanti kita pakai platform Zoom begitu. Ngeten nggih. Semoga nanti Pak Kukuh juga berkenan itu memberikan inspirasi. Jadi sini saya berharap Bapak Ibu nanti kerso itu jadi ketika dihubungi bukan berarti merepotkan tapi untuk anak-anak kita. Ngeten Bapak. Siap. Siap Bapak Ibu. Masya Allah. Baik. Terima kasih Pak Agung dan juga Bapak Ibu. Baik, masuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang menjelang sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pertemuan kita sore hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin, dan sukses khususnya untuk putra-putri kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, saya Bu Nadia Mardotila. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Agung, Suwun Bapak Ibu. terima kasih. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu.